Oke, jadi kita lanjut ke materi berikutnya ya, terkait dengan web application based attack ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa layanan yang kerap dijadikan target dalam aktivitas hacking itu adalah web ya, web based ya. Karena ini yang paling banyak digunakan di layanan ya, di internet. Web application, mobile application, desktop application. Jadi kalau sekarang hampir sebagian besar layanan itu berjalan di web ya, dan sisanya itu berjalan di mobile application dan desktop application. Nah, seperti yang telah kita bahas, yang kita bisa mengacu pada suatu framework ya. Kita bisa mengacu pada suatu framework yang kita sebut dengan OWASP Top 10 ya. Jadi OWASP Top 10 ini sudah ada di versi yang 2025 ya. Kemarin 2017, 2021, dan rilis terakhir kemarin itu di Agustus OWASP 2 2025 ya. Jadi idealnya kita bisa mengacu pada framework ini ya untuk melakukan pentest, evaluasi, karena kita bisa mulai berdasarkan dengan tingkat kerentanan yang banyak terjadi. Nah, jadi most common vulnerability are described in OWASP Top 10. Jadi kemarin kita sudah sempat lihat listnya ya. Dari insecure direct object reference itu yang paling banyak sekarang. Insecure direct object reference. Contohnya IDOR itu ya, kemarin kita contoh implementasinya dengan Google Doc ya. Jadi saya meminta bantuan Google Doc di sini untuk mencari informasi yang sensitif. Saya minta Google Doc untuk membantu saya mencari informasi yang rahasia gitu, yang mungkin leak, yang mungkin terpublish di internet, namun membutuhkan query yang advance untuk mendapatkan informasi tersebut ya. Nah, jadi hati-hati nih pengelola web. Nah, jadi banyak terjadi kita tidak paham terkait dengan bagaimana membatasi agent ya, seperti Google crawler ya. Google itu kan dia punya jadwal mengunjungi situs-situs yang ada di internet untuk diindeks ke dalam database-nya mereka ya. Nah, jadi kita tahu bahwa ada agent yang berfungsi untuk mengindeks informasi website ke dalam database search engine. Nah, kita tidak batasin itu. Sehingga yang terjadi, agent ini mengindeks seluruh halaman website ya. Sehingga agent ini selanjutnya mengindeks file-file yang sensitif, file-file PDF, doc. Padahal itu kan sebenarnya bisa kita batasi. Kita batasi dari HT aksesnya, kita batasi dari sitemap-nya, kita batasi dari yang paling banyak itu lewat HT akses ya. Kita konfigurasi agar dia jangan mengcrawling URL yang mengandung file dokumen, PDF, doc. Jadi memang karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman sehingga kita membiarkan konfigurasi yang ada di web kita ini berjalan dengan standar, sehingga semua ke indeks dokumen-dokumen. Kalau kita pernah mengupload file sensitif di web, nah hati-hati nih. Makanya kadang kita butuhkan keahlian threat intelligence sebenarnya. Jadi idealnya di dalam suatu organisasi itu harus ada blue teamnya lah ya. Ada blue teamnya yang khusus ngurusin masalah hardening di dalam. Tapi harus ada minimal satu orang yang bisa threat intel. Dia bisa CTIA, Cyber Threat Intelligence Analyst. Karena percuma kita hardening habis-habisan di dalam internal system, ternyata kalau pola serangannya berbeda. Nah, jadi yang namanya security itu menurut saya kita proaktif ya, reaktif dan proaktif gitu.
Reaktif dalam hal ini kita fokus untuk melakukan hardening, penguatan sistem di internal organisasi, sambil kita mencari tahu apa sih informasi yang sedang berkembang di luar sana. Apa sih jenis pola serangan baru yang muncul. Atau jangan-jangan kita punya data, ternyata pernah leak 3 tahun yang lalu, kita nggak tahu itu. Nah, itulah fungsinya threat intel. Jadi ada salah satu kejadian kemarin ya, yang Bejorka udah saya cerita loh. Yang Bejorka palsu ini ya, itu dia kebetulan aja bisa threat intel. Pada saat ditanya dia nggak jago-jago amat masalah hacking. Kebetulan bisa berselancar di deep web, dicarilah itu sampel-sampel data yang bocor. Mungkin ownernya nggak tahu, terus dipakai buat ngancam lagi kan. Nah, itu. Jadi kita harus memiliki keahlian threat intel. Untuk apa? Untuk mencari tahu informasi baik di internal maupun eksternal. Kalau dari internal artinya apa? Kalau dari internal kita cari informasi tentang adanya informasi sensitif kita yang pernah leak. Mungkin ada akun-akun default yang leak ya, yang ternyata dipakai bebas orang di luar sana, atau mungkin ada data kita yang diperjualbelikan, atau ada kerentanan di dalam sistem kita yang ternyata terpublish keluar. Kita pakai aplikasi service versi sekian, ternyata di luar ada exploitnya. Nah ini. Jadi threat intel biasa, kalau hardening ya untuk jenis serangan yang sudah diketahui. Tapi threat intel biasa dilakukan untuk pola serangan yang kita tidak ketahui. Jadi semacam zero day ya. Jadi bahkan perangkat-perangkat SOC kita sekalipun itu bisa dikribulin itu. Karena nggak ada alat sama sekali ya. Dia ada alat karena ada rule-nya. Sekarang kalau nggak ada rule-nya, lewat dia. Jadi kita pengen proaktif ya. Artinya kita nggak menunggu adanya insiden terjadi, tapi kita sudah mengetahui bahwa akan ada ancaman yang selanjutnya nanti akan terjadi. Jadi kalau kita mengacu pada WAS Top 10, exposing sensitive data itu masuk ke dalam A6 ya. WAS Top 10 urutan 6. Ini mengacu pada WAS Top 10 2017. Itu masuk ke mana? Security misconfiguration. Jadi ada kesalahan konfigurasi dari sisi security sehingga data-data terekspos. Sehingga attacker bisa masuk ke dalam sistem tanpa harus melalui mekanisme autentikasi, session dan lain sebagainya. Nah kemudian ada yang kita sebut dengan improperly handling error ya. Jadi hati-hati nih. Hati-hati di dalam memberikan pesan error di dalam suatu website. Jadi saya pernah dapatkan ada website yang memberikan pesan error itu seolah-olah memberi petunjuk gitu pada kita ya. Pertama kemarin ya, ada error SQL injection. Itu kan udah kasih clue sebenarnya. Sama ada pesan error yang memang di custom oleh programmer, tapi itu seolah-olah memberikan clue. Misalkan anggaplah halaman login username password. Kita masukin username salah. Maaf, username yang Anda masukkan salah. Tapi giliran kita menebak lagi dengan username yang benar. Maaf, password Anda salah. Berarti username kita udah benar. Nah, ini. Berarti kita tinggal menebak lagi untuk password. Jadi udah nggak perlu ada seperti itu. Itu mungkin kita pakai hanya untuk kebutuhan pengembangan saja, debugging. Tapi kalau realnya di production, mau itu username salah, password salah, kita langsung sampaikan terjadi error, terjadi kesalahan lah. Nggak usah kasih petunjuk spesifik salahnya di mana. Jadi kadang hacker itu biasa membaca dari pesan error. Jadi saya coba-coba nih, masukkan username root, maaf username salah, masukkan username admin, password salah. Berarti kan username udah benar. Berarti saya tinggal cari passwordnya. Caranya gimana ya? Itu saya bisa dengan cara brute force attack. Entah itu halaman login, entah itu service. Pasti seorang attacker akan melakukan jenis serangan yang kita sebut dengan enumeration. Jadi itu namanya enumeration ya.
Jadi enumeration di sini berusaha untuk mencari informasi user yang terregister pada suatu layanan. Nah, jadi improperly handling error ini masuk ke dalam OWASP reference nomor A3 ya. Di 2017 itu sensitive data exposure. Missing input validation ya. Kita kurang mengimplementasi validasi dan sanitasi ya. Jadi kalau jadi input ini menjadi target yang utama ya daripada aktivitas hacking. Jadi ya intinya kita perlu memastikan lah bahwa tempat keluar masuknya informasi itu harus bisa di validasi dengan baik. Jadi yang sering terjadi hacking itu ya di situ tempat keluar masuknya informasi. Ya, form register, form input, URL, ya. Kemudian form searching. Ya, itu hati-hati tuh. Makanya kadang saking parnonya kita itu masalah input ini, kita sudah validasi inputnya sudah kuat, sanitasinya kuat, tapi masih pakai WAF juga. Itu saking striknya kita masalah ini ya. Tapi sebenarnya tapi ini bukan best practice ya. Kalau memang Anda rasa validasi Anda sudah kuat tanpa WAF pun nggak masalah, karena WAF kan hanya tambahan aja sebenarnya, additional. Tapi kalau pada dasarnya input kita udah kuat ya. Tapi kalau alangkah baiknya input kita keluar, dia tambah lagi dengan yang namanya web application firewall. Nah, jadi ini ada kemarin ya contoh. Jadi kalau kita coba buka target ya firmware. Jadi code-nya memang udah secure dan sudah bertahun-tahun yang menggunakan code itu memang sulit untuk ditembus karena itulah contoh implementasi code yang memang betul-betul secure gitu. Ntar tunjukin. Teman-teman mungkin pernah dibuka ya itu kan. Kalau di lab itu kan di lab hacking itu kan kita bisa lihat source-nya ya. Jadi kalau kita bisa belajar dari source-nya gitu. Seperti apa itu code yang kurang bagus dan code seperti apa itu code yang secure. Itu code yang secure bisa kita adopsi itu. Misalkan contohnya kemarin command eksekusi yang level high itu fix dia. Sejauh ini belum ada. Prepare statement itu dianggap sebagai yang paling kuat ya. Prepare statement, HTML injection, terus kemudian apa? HTML entity ya. HTML entity itu dianggap sebagai yang paling secure saat ini. Saya coba cek, misalkan sebentar, ini service. Oke. Sepuluh 11199. Jadi kita bisa lihat ini contohnya. Misalkan saya command execution level high. Nah ini. Coba lihat ini. Kira-kira kalau seperti ini gimana nih caranya? Jadi dia udah betul-betul secure ya. Jadi kita sudah nggak bisa lagi masukkan chaining comment di sini karena coba lihat. Jadi ketika ada input masuk, input kan kalau IP itu kan terdiri dari 4 oktet ya. Setiap oktet dipisahkan oleh titik ya. Berarti kan ada 4 oktet ya. Dan masing-masing oktet itu di-explode. Dipisah berarti ya. Oktet pertama sendiri, oktet kedua. Kemudian coba lihat. Masing-masing oktet dicek. Apakah oktet itu number atau bukan. Jadi dia ini kan kalau perhatikan ini kan logika N ini. Berarti apa? Artinya semua input harus number dulu kan.
Kalau nggak number ini nggak akan jadi nih, nggak akan true dia. Dicek dulu masing-masing oktet is number oktet di kolom pertama, is number untuk oktet kolom kedua, is number untuk oktet kolom ketiga, dan dicek juga size-nya, size dari oktetnya itu harus sama dengan 4. Coba lihat. Baru digabungkan. Setelah digabungkan baru diping. Kira-kira kalau seperti ini gimana? Betul tidak? Ini yang dianggap paling secure. Sebenarnya kita kalau bisa implementasi code yang betul-betul secure itu udah cukup sebenarnya. Ya, tapi ya tetap kita harus pakai WAF juga ya sebagai penambahan security. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa yang namanya security itu kita harus bisa menerapkan sistem pertahanan yang berlapis. Kenapa? Karena nggak ada jaminan sebenarnya dengan membuat pertahanan yang banyak ini sistem kita jadi aman, nggak ada. Paling tidak ini menguatkan security kita. Jadi tujuannya sebenarnya apa? Bikin capek hackernya gitu. Dia bisa saja menembus sistem pertahanan pertama, tapi mohon maaf masih ada sistem pertahanan kedua, ketiga, keempat, kelima. Sehingga dengan itu, wah udahlah ganti target gitu. Jadi sebenarnya kita pengen gitu ya. Artinya tiap lapisan ini dari jaminan ada potensi ditembus. Tapi kalau dibuat banyak, ini selanjutnya nanti akan menyulitkan gitu.